Pernah nggak kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu tiba-tiba lupa mau ngapain? Atau mungkin baru saja menaruh kunci, handphone, atau dompet, lalu beberapa menit kemudian sudah lupa di mana letaknya. Bahkan ada yang sampai lupa nama orang yang baru saja dikenalkan beberapa menit sebelumnya. Kalau ini sering terjadi, mungkin muncul pertanyaan, apakah saya normal? Apakah ini tanda penuaan? Atau jangan-jangan gejala awal demensia? Tenang dulu, ternyata tidak semua lupa itu berbahaya. Bahkan sebagian besar kasus lupa yang kita alami sehari-hari justru merupakan bagian normal dari cara kerja otak manusia. Di video ini kita akan membahas apa penyebab seseorang sering lupa, kapan kondisi tersebut masih dianggap normal, dan kapan sebaiknya mulai berkonsultasi dengan dokter. Jadi, simak sampai selesai. Sebelum membahas lupa, kita perlu memahami bagaimana memori bekerja. Bayangkan otak seperti sebuah perpustakaan raksasa. Setiap hari, kita menerima ribuan informasi. Percakapan, suara, gambar, pekerjaan, notifikasi ponsel, hingga berbagai hal yang kita lihat di media sosial. Otak tidak mungkin menyimpan semuanya secara permanen. Karena itu, otak melakukan 3 proses utama. Pertama, menerima informasi. Kedua, menyimpan informasi. Dan ketiga, mengambil kembali informasi saat dibutuhkan. Lupa bisa terjadi jika salah satu proses tersebut terganggu. Menariknya, seringkali masalahnya bukan karena memori hilang, melainkan karena informasi tersebut sejak awal tidak tersimpan dengan baik. Contohnya, ketika kamu meletakkan kunci sambil memikirkan pekerjaan, membalas chat, dan menonton televisi secara bersamaan. Otak sebenarnya tidak benar-benar memperhatikan saat kamu meletakkan kunci tersebut. Akibatnya, beberapa menit kemudian kamu merasa lupa. Padahal, memorinya tidak pernah tersimpan dengan baik sejak awal. Mari kita bahas beberapa penyebab lupa yang masih tergolong normal. 1. Kurang tidur memiliki peran penting dalam proses pembentukan memori. Saat tidur, otak mengatur dan menyimpan informasi yang diperoleh sepanjang hari. Jika tidur kurang dari kebutuhan tubuh secara terus-menerus, kemampuan mengingat bisa menurun. Tidak heran, setelah begadang seseorang menjadi lebih sulit, fokus, dan mudah lupa. 2. Stres dan kecemasan. Ketika stres, otak lebih fokus pada ancaman atau masalah yang sedang dihadapi. Akibatnya, kapasitas untuk menyimpan informasi baru menjadi berkurang. Banyak orang yang sedang mengalami tekanan pekerjaan atau masalah pribadi merasa lebih pelupa dibanding biasanya. 3. Terlalu banyak informasi. Di era digital, kita dibanjiri informasi setiap hari. Notifikasi, pesan, email, video pendek, berita, dan media sosial. Otak memiliki kapasitas perhatian yang terbatas. Ketika terlalu banyak informasi masuk, sebagian informasi menjadi sulit diproses dan diingat. 4. Multitasking. Banyak orang bangga bisa melakukan banyak hal sekaligus. Namun penelitian menunjukkan bahwa multitasking justru menurunkan kualitas perhatian. Saat perhatian terbagi, otak lebih sulit membentuk memori yang kuat. Akibatnya, kita menjadi lebih sering lupa. 5. Faktor usia seiring bertambahnya usia, kecepatan otak dalam mengakses informasi memang dapat sedikit melambat. Misalnya membutuhkan waktu lebih lama untuk mengingat nama seseorang. Namun, selama informasi tersebut akhirnya tetap bisa diingat, kondisi ini seringkali masih dianggap normal. Sekarang, pertanyaannya. Kapan lupa bukan lagi sesuatu yang normal. Ada beberapa tanda yang perlu diperhatikan. Pertama, lupa mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Misalnya, sering lupa membayar tagihan, lupa meminum obat penting, atau berulang kali tersesat di tempat yang sudah sangat familiar. Kedua, sering mengulang pertanyaan yang sama. Seseorang mungkin bertanya sesuatu, mendapatkan jawaban, lalu beberapa menit kemudian mengajukan pertanyaan yang sama tanpa menyadarinya. Ketiga, kesulitan melakukan tugas yang sebelumnya mudah dilakukan. Contohnya,
kesulitan menggunakan peralatan rumah tangga yang biasa dipakai setiap hari. Keempat, perubahan perilaku atau kepribadian. Misalnya menjadi lebih mudah marah, lebih curiga, atau mengalami perubahan suasana hati yang signifikan. Kelima, orang-orang di sekitar mulai menyadari adanya perubahan. Kadang justru keluarga atau teman yang pertama kali menyadari adanya masalah memori. Jika tanda-tanda tersebut muncul dan semakin memburuk dari waktu ke waktu, sebaiknya segera berkonsultasi dengan tenaga medis, karena kondisi tersebut bisa berkaitan dengan gangguan kognitif, demensia, atau masalah kesehatan lainnya yang memerlukan evaluasi lebih lanjut. Kabar baiknya, ada beberapa cara sederhana untuk membantu menjaga kesehatan otak. Tidur yang cukup, usahakan tidur sekitar 7 hingga 9 jam setiap malam. Tidur berkualitas merupakan salah satu investasi terbaik untuk kesehatan otak. Tetap aktif bergerak olahraga membantu meningkatkan aliran darah ke otak. Bahkan aktivitas sederhana seperti berjalan kaki secara rutin dapat memberikan manfaat. Latih otak membaca. Belajar hal baru, bermain teka-teki, atau mempelajari keterampilan baru dapat membantu menjaga fungsi kognitif. Kelola stres, luangkan waktu untuk relaksasi. Meditasi, berdoa, olahraga, atau melakukan hobi dapat membantu mengurangi stres. Perhatikan pola makan, konsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya buah, sayur, ikan, kacang-kacangan, dan sumber lemak sehat. Nutrisi yang baik mendukung kesehatan otak dalam jangka panjang. Jadi, apakah normal sering lupa? Jawabannya, ya. Dalam banyak kasus, hal tersebut masih normal, terutama jika disebabkan oleh kurang tidur, stres, multitasking, atau terlalu banyak informasi yang harus diproses setiap hari. Namun, jika lupa mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, semakin sering terjadi, atau disertai perubahan perilaku dan kemampuan berpikir, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Karena mengenali masalah sejak dini selalu lebih baik daripada menunggu hingga kondisi menjadi lebih serius. Kalau kamu pernah mengalami kejadian lucu karena lupa, coba ceritakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang memahami kesehatan otak mereka. Sampai jumpa di video ASI Health berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jaga kesehatan otak Anda.